Dan menyangkut dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, menyangkut dengan program untuk Desa Gula Papo, yakni yang pertama, kalau bisa menyangkut dengan lampu jalan masuk dari jalan lintas ke Gula Papo itu 20 tiang. Selamat datang di Desa Gula Papo, Halmahera Timur, Maluku Utara. Sebuah desa yang menyimpan sejarah manis, semanis namanya, namun memiliki tantangan pembangunan yang nyata. Hari ini, kehadiran Ibu Gubernur Sherly Juanda bukan sekedar seremonial atau potong pita saja. Ini adalah dialog terbuka di mana harapan warga bertemu dengan koridor aturan hukum. Seringkali kita sebagai warga menganggap pemerintah adalah satu kesatuan besar. Jika ada jalan rusak, lampu mati, atau sungai meluap, kita hanya tahu satu alamat, yaitu pemerintah. Namun, dalam kunjungan ini, sebuah pelajaran penting tentang tata kelola negara kita dimulai. Dan menyangkut dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, menyangkut dengan program untuk Desa Gula Papo, yakni yang pertama, kalau bisa menyangkut dengan lampu jalan masuk dari jalan lintas ke Gula Papo itu 20 tiang. Lampu urusan kabupaten dan desa, provinsi tidak bisa intervensi. Oh, siap. Lanjut yang Siap. lain. Dalam hal ini, Kepala Desa Gula Papo menyampaikan aspirasi yang sangat mendasar, yaitu 20 tiang lampu jalan untuk akses masuk desa. Sebuah permintaan yang logis untuk keamanan warga di malam hari. Namun, jawaban Ibu Gubernur sangat lugas. Lampu jalan itu urusan kabupaten dan desa. Provinsi tidak bisa intervensi. Kalimat ini mungkin terdengar dingin, tapi itulah garis batas. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, anggaran negara tidak boleh digunakan sembarangan. Menggunakan dana provinsi untuk urusan desa bisa menjadi temuan pelanggaran hukum. Di sini, kita belajar bahwa membangun daerah bukan soal siapa yang punya uang paling banyak, tapi soal siapa yang memiliki kewenangan secara konstitusi. Pemimpin yang baik tidak akan memberikan janji manis jika itu menabrak aturan. Meski menolak intervensi lampu jalan, dialog berlanjut ke normalisasi kali atau sungai sepanjang 300 meter. Disinilah seni kepemimpinan terlihat. Meskipun sungai tersebut secara administratif bukan kewenangan penuh provinsi, Ibu Gubernur Sherly Juanda menyatakan bisa membantu melalui koordinasi dinas terkait. Mengapa sungai bisa, tapi lampu jalan tidak? Karena dampak sungai bersifat lintas wilayah dan berkaitan dengan bencana alam yang menjadi atensi skala lebih luas. Narasi ini mengajarkan kita bahwa diplomasi pembangunan memerlukan skala prioritas. Pemerintah provinsi hadir pada titik-titik krusial yang memang menjadi tanggung jawabnya, seperti jalan Trans Keraha yang akan memotong waktu tempuh nelayan menjadi hanya 1 jam saja. Terus menyangkut dengan normalisasi kali. Apa itu provinsi punya? Kalau memang itu provinsi punya, diharapkan untuk normalisasi kali sekitar 300 meter. 300 meter. Kali bukan punya provinsi, tapi bisa dibantu. Oh, siap, makasih. Terus yang berikut menyangkut dengan jalan desa. Jalan desa kalau memang itu provinsi bisa, itu sekitar 300 meter yang jalan di belakang, di pinggir lapangan. Hanya 300 meter? Iya, kalau keliling itu lebih. Tapi kalau dari ujung ke ujung itu cuma sekitar 300. Hanya itu yang dibutuhkan? Iya. Itu bisa, nanti bilang ke pertanian. Terus menyangkut dengan perumahan usulan untuk yang berikut. Setelah kami sampaikan tadi di Ibu Kadis itu 50 unit. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan biar tidak sampai 50, tapi itu tergantung pada mungkin anggaran bagaimana yang harus diberikan kepada Desa Gula Papo. Terus yang berikut, Ibu, sebelumnya saya minta maaf, ini kan momen tentang pertandingan bola untuk Desa Gula Papo, pembukaan pada bulan ini. Jadi saya sampaikan tergantung Ibu Go. Jadi antara buka atau tutup, tapi kami harapkan itu pembukaan di tanggal 23 bulan ini. Jadi kalau misalnya Ibu punya waktu, mohon kehadiran dalam kegiatan tersebut. Untuk perumahan, tahun lalu 700, tapi tahun ini hanya 1.200. Dan karena Desa Papo tahun lalu sudah dapat 20, kemungkinan Desa Papo tahun ini mungkin hanya dapat 10.
Sekarang mari kita bicara angka. Ibu Sherly Juanda menjelaskan transparansi kota Harumalayak Huni dari 700 unit tahun lalu menjadi 1.200 unit secara total, namun dibagi merata ke 10 kabupaten. Desa Gula Papo yang sudah mendapat 20 unit mungkin tahun ini hanya mendapat 10 unit. Kejujuran seorang pemimpin dalam menyampaikan keterbatasan anggaran adalah bentuk kehormatan tertinggi kepada rakyat. Beliau mengajak warga tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mendorong sektor produktif. Jika nelayan dan petani omsetnya naik, maka mereka bisa membangun rumah sendiri tanpa menunggu APBD. Ini adalah narasi kemandirian. Karena tahun lalu itu kita hanya fokus di 34 kabupaten dan tahun ini kita harus fokus di 10 kabupaten. Jadi setiap kabupaten kota harus dibagi merata dan Haltim dapat 150 untuk 10 kecamatan. Jadi ya mungkin Desa Papo paling bisa dapat 10. Dan nanti tunggu lagi setiap tahun segitu sambil doa supaya PAD provinsi bisa naik banyak, doi lebih banyak, tahun depan bisa lebih banyak lagi. Selanjutnya yang kita bantu adalah bagaimana petani omsetnya lebih baik, nelayan omsetnya lebih baik. Jadi sambil menunggu dibantu Pemprov bisa bangun rumah masing-masing sendiri kalau doinya sudah banyak. Perjalanan di Gula Papo hari ini memberikan kita lebih dari sekedar bantuan fisik. Kita belajar tentang birokrasi yang memiliki hati, namun tetap patuh pada prosedur. Ketegasan Ibu Gubernur Sherly Juanda adalah pengingat bahwa setiap rupiah pajak harus dipertanggungjawabkan sesuai posnya. Pembangunan bukan hanya soal semen dan batu, tapi soal sistem yang sehat. Saat lampu jalan menjadi urusan desa dan normalisasi sungai dibantu provinsi, disitulah harmoni pembangunan terjadi. Terima kasih telah mengikuti narasi perjalanan ini. Mari kita dukung pembangunan yang transparan, tepat sasaran, dan tentu saja gerakan cepat dari Ibu Sherly Juanda Laos. Oke? Ya. Terima kasih atas waktunya. Tuhan berkati, berdoa selalu semoga Tuhan buka pintu rezeki, buka jalan, ketemu orang yang baik, diberikan hikmat, kesehatan, dan rezeki banyak. Lampunya belum jalan ya? Sudah? Itu kunci, Bu. Oh, kunci. Buka. Itu rumah lama. Oh. Ya, ini ibu yang punya rumahnya kan? Ini rumahnya tadinya kayu, Iya, kemudian sudah jadi bata dan dicat. iya. Kamar mandi dapur Kamar masih mandi- pakai yang lama. Iya, masih pakai yang lama. Oh, berarti masih kayu. Ntar ada cuma ini ada bantuan lagi dari stunting. Oh, dari stunting. Jadi kamar mandi so aman. Rumah aja so aman. Iya. Oke. Ini pakai plastik itu yang biasanya tuh ya, kayak gitu ya. Iya. Oke. Hah? Apa yang bikin? Tukang Sini. di orang Jawa. Oh, khusus datang bikin ini. Ya, mana buka kursi bagaimana itu? Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, yang berikut yang penerima tongkat. Oma, kursi roda kah tongkat? Oma silakan diangkat ke sini. Oma, kursi roda kah tongkat? Buka dulu kursi rodanya. Ya, dikasih ruang tolong dikasih ruang. Ya, Oma dibantu untuk bertobat. Ya. Ada tinggal yang siapa? Oma tinggal yang anak kah? Ada yang siapa? Anaknya mana? Nanti kasih bantal di belakang biar enggak pegel ya. Kaki Oma taruh kaki di situ. Sebelah. Kenapa? Stroke ya? Dikasih space biar agak luas di depan. Kemudian yang penerima tongkat atas nama tudingan senang uang. Ini tongkat. Kantongnya berpanah. Ini ketinggian nih.
Ya teman-teman wartawan Coba. Ketinggian enggak? Satu aja, pakai yang kanan, tangan kanan. Iya. Terlalu tinggi kamu, lebih rendah lagi. Begini sudah. Begini, coba jalan. Aman, lancar? Ya, boleh. Terlalu tinggi kah boleh? untuk Atau boleh beranda lagi? Turun lagi? Cukup? Turun lagi ngapain? Masyarakat yang di sebelah sana biar duduk dulu tidak apa-apa supaya pergerakannya agak luas. Rumahnya yang mana? Dan Domu Manuru. Situ? Dan? Satu lagi mana? Ibu rumah mana? Ayo Pak Kadi sana, Ibu Kadi sana. Ibu Kadi sini sudah. Oh, Ini saudaranya. Oke. Ya, ayo pergi lihat rumahnya. Oh, rumahnya ini. Oh, ininya ganti bata aja. Kenapa? Bocor? Kalau hujan bocor? Tara bocor ya, Tara perlu diganti. Baik-baik saja kok. Kan Tara bocor baik-baik saja. Lebih baik uangnya pasang keramik di dapur. Kan ini tembok baik-baik saja. Temboknya kan baik-baik saja. Atap ndak bocor. Kucing. Atap ndak bocor. Lebih baik doinya bikin dapur aja. Ya. Itu kan kayunya baik-baik saja, ndak perlu diganti. Kan lebih baik ini bikin keramik. Lalu pasang wastafel di dapur lebih bagus. Sendirian saya. Hah? Suami sudah meninggal. Iya. Maksudnya ibu, itu kan atap tidak bocor. Kayu pun kan tidak mengganggu. Kan dapat 35 juta. Uangnya itu bikin dapur. Ya, dapur ini pasang keramik, lalu bikin wastafel. Lalu ini yang situ bisa bikin bata. Saya. Jadi rumahnya jadi besar. Ya. Sudah cukup. Nih. 1 tambah 1. Jangan lihat 1 tambah 1. 1 tambah 1. 2 tambah 2. Berapa? 2 tambah 2. 2 tambah 2 berapa? 4 tambah 4. 8 tambah 2. 1 tambah 1. 2 tambah 1. 2 tambah 1. 1 tambah 1. Ini dia Bu Mama yang mana ini? Mama yang mana? Ah, 1 tambah 1. Bukan kasih tahu jawabannya, ajar. 1 tambah 1. Mama ajar di rumah. Ini berapa Bu? Anaknya yang mana? Mamanya yang mana? Ah, 1 tambah 1. Jangan kasih tahu jawabannya. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa ini? Ajar di rumah. 5 tambah 5. 10 tambah 1. 6 tambah 6. 12 tambah 3. 14. 15. 15 tambah 5. 15 tambah 5. Siapa yang tahu 15 tambah 5? 20. Pintar kamu sini.
20 tambah 20. 40 tambah 10. 50 tambah 50. Sana yang sana. Yang sudah harus saya jawab. 5 tambah 5. 2 tambah 2. 3 tambah 2. Maju. 3 tambah 3. 3 tambah 3. 3 tambah 3. Hah? 6 tambah 4. 6 tambah 4. 1 tambah 1. 1 tambah 1. Hah? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1. 1 tambah 1. Satu tambah 1. 1 tambah 1. 1 tambah 1. Ini siapa anak ini? 1 tambah 1. Enggak, bukan kasih jawaban, kasih. 1 tambah 1. 1 tambah 1. 5 tambah 5. 6 tambah 6. 12 tambah 3. 15 tambah 5. 100 tambah 100. 200 kurang 100. 200 kurang 150. 5 tambah 5. 7 kali 3. 21 tambah 9. 30 kali 2. Coba ini mama-mama ajar anaknya berhitung. Sini ada lapangan bola enggak? Ada lapangan bola ya? Kepala desa mana? Kepala desa. Kepala desa. Kan ini mau pertandingan bola. Desa kasih berapa? Desa 2 juta. Desa kan kasih 2 juta pakai dana desa. Nah, saya kasih 3 juta. Ya, siap sih. Ayo buka itu kan. Mana Santing? Udah 3 tahun. Pak Kadis. Ini belum bisa jalan. Kita masuk. Ibu udah kasih ASI. Coba. Bisa lihat? Bisa lihat nggak? Bisa bicara? Nggak bisa bicara? Nggak mau makan? Makan? Bawa dia ke Hasan Bosori kayak kemarin. Kemarin tuh ada yang stunting juga. Akhirnya dari nggak bisa bicara, nggak bisa lihat, sudah bisa lihat ya. Oke. Ini 3 tahun loh. Kapan mau dibawa? Tapi dia harus tinggal lama, berapa bulan? Dia harus di infus lama di Wisma. Ibu kerja apa? Kalau nggak kerja, ibu tinggal di Wisma aja. Nanti ibu tinggal di Wisma, makan apa semua kita tanggung. Nanti anaknya harus besar, ada gizi, bisa bicara, baru ibu balik. Ya, mau nggak? Ya, atur ya. Namanya siapa? Siapa? Cewek, cowok? Cewek. Hai Sisil. Ini seringan dibanding dengan yang di Kabobol. Iya. Kapan mau berangkat? Tanya suami. Tanya suami, saya kasih dari tiket. Ya. Nanti kita bawa ke sana. Kita jemput. Di sana diinfus, harus diinfus terus. Nanti tinggal di sentra bahagia. Makan, minum apa semua ditanggung. Dia harus lama, minimal 3 sampai 6 bulan ya. Bulan kemarin. Ya. Minimal 6 bulan baru dia bisa agak normal. Ya. Kasihan soalnya. Suami kerja apa?
Ini dikasih makan aja nggak bisa, dikasih minum susu pun nggak bisa, harus diinfus. Dikawal, nanti lapor saya. Oke, saya pamit. Masih lanjut kegiatan lagi. Ada lagi selain dia? Ada lagi nggak yang stunting? Duduk diam di tempat, saya bergerak. Ya, makasih ya, Pak. Ini satu potongannya. 2, 3. Tunggu. Lagi bisa. Oke. Ya, kakak bisa dipakai. Tepat.